Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deni Ramedisra Wahyuningrum. Di sini kami akan membahas mengenai ekonomi informasi. Nah, dalam pembahasan lebih lanjut yang akan kami bahas di bab ini merupakan hal yang berguna untuk menyajikan gambaran terkait beberapa aspek yang lebih penting dalam pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Pertama, kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ketidakpastian dan menjelaskan dampak ketidakpastian kepada konsumen. Selanjutnya, secara singkat akan menunjukkan cara sehingga manajer dapat mengatasi resiko. Terakhir, kita akan melihat beberapa implikasi penting dari ketidakpastian terhadap mekanisme pasar, termasuk pasar lelang. Nah, bab yang akan kami bahas ini ada 5, yaitu rata-rata dan varians. Yang kedua ada ketidakpastian perilaku konsumen. Yang ketiga ada ketidakpastian dan perusahaan. Yang keempat ada ketidakpastian dan pasar. Dan yang terakhir adalah pelelangan. Yang pertama yaitu rata-rata dan varians. Rata-rata atau nilai yang diharapkan dari suatu variabel acak, X, didefinisikan sebagai penjumlahan dari probabilitas bahwa hasil yang berbeda akan terjadi dikalikan hasil yang dihasilkan. Secara formal, jika hasil yang memungkinkan dari variabel acak adalah X1, X2 sampai dengan Xn dan probabilitas yang sesuai untuk hasilnya adalah Q1, Q2 sampai dengan Qn. Nilai yang diharapkan dari X ditentukan sebagai berikut, di mana Q1 plus Q2 sampai dengan Qn sama dengan 1. Rata-rata dari suatu variabel acak dengan demikian menghilangkan informasi tentang kemungkinan hasil yang berbeda di dalam statistik tunggal. Ini merupakan cara yang sangat sesuai untuk meringkas jumlah informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan. Rata-rata memberikan informasi tentang tingkat risiko yang terkait dengan variabel acak, tetapi hasilnya tidak memberikan informasi tentang tingkat risiko dalam membuat keputusan. Yang kedua ada varians. Ukuran yang paling umum terkait risiko adalah varians, yang tergantung secara khusus pada deviasi terkait hasil yang memungkinkan dari rata-rata. Varians dari variabel acak merupakan penjumlahan probabilitas bahwa hasil yang berbeda akan terjadi dikalikan deviasi kuadrat dari rata-rata variabel acak. Secara formal, jika hasil yang memungkinkan dari variabel acak adalah X1, X2 sama dengan Xn, probabilitas yang sesuai adalah Q1, Q2 sama dengan Qn, dan nilai yang diharapkan dari X ditentukan oleh E dalam kolom X. Varians dari X adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada deviasi standar. Karena varians yang lebih besar berarti deviasi standar yang lebih besar dan sebaliknya. Secara khusus, hasil untuk setiap variabel acak biasanya berada dalam dua deviasi standar dari rata-ratanya setidaknya 75% dari titik tertentu. Contoh, bila suatu variabel acak X mempunyai rata-rata 5 dan deviasi standar 1, Anda dapat memastikan bahwa X akan berada di antara 3, yaitu 5 dikurangi 2 dikali 1, setidaknya 75% dari titik tertentu. Ini ada contohnya, yaitu manajer XYZ Company memperkenalkan produk baru yang akan menghasilkan laba sebesar $1.000 jika perekonomian tidak memasuki resesi. Namun, jika resesi terjadi, permintaan untuk barang normal akan jatuh sangat tajam sehingga perusahaan akan kehilangan $4.000. Jika ahli ekonomi memproyeksikan bahwa terdapat peluang 10% perekonomian akan memasuki resesi, berapa laba yang diharapkan XYZ Company dari memperkenalkan produk baru? Beberapa beresikonya memperkenalkan produk baru tersebut. Nah, di sini jawabannya, jika terdapat peluang sebesar 10% terkait terjadinya resesi, terdapat peluang 90% bahwa resesi tidak akan terjadi. Menggunakan rumus untuk nilai yang diharapkan dari suatu variabel acak, laba yang diharapkan terkait memperkenalkan produk baru adalah sebagai berikut, yaitu EX sama dengan Q1 kali X1 plus Q2 kali X2 sama dengan 0,1 dikali min
$4.000 ditambah 0,9 kali $1.000 sama dengan hasilnya $500. Dengan demikian, laba yang diharapkan terkait memperkenalkan produk baru adalah $500. Dengan menggunakan varian sebagai ukuran resiko diperoleh yaitu 0,1 dikali 4.000 minus 4.000 min 500 kuadrat plus 0,9 dikali 1.000 min 500 dikuadratkan, hasilnya yaitu 2.250.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai ketidakpastian dan perilaku konsumen. Yang pertama adalah penghindar risiko. Terdapat konsumen atau individu penghindar risiko, yaitu orang yang lebih memilih jumlah yang pasti dibandingkan prospek berisiko dengan nilai yang diharapkan. Lalu yang kedua ada individu pencari risiko, yaitu orang yang lebih memilih prospek berisiko dengan nilai yang diharapkan dibandingkan jumlah yang pasti. Lalu terdapat individu netral terhadap risiko, yaitu orang yang bersikap acuh tak acuh terhadap prospek berisiko dengan nilai yang diharapkan dan jumlah yang pasti sejumlah sekian. Terdapat kemungkinan bahwa untuk beberapa prospek individu akan menjadi pencari risiko, sedangkan bagi yang lainnya akan menjadi penghindar risiko. Selanjutnya adalah keputusan manajemen terhadap konsumen penghindar risiko. Di sini kita akan menunjukkan beberapa implikasi terkait konsumen penghindar risiko untuk mengoptimalkan keputusan manajerial. Yang pertama adalah kualitas produk. Analisis risiko yang dapat digunakan untuk menganalisis situasi saat konsumen tidak yakin terhadap kualitas produk. Contohnya adalah ketika konsumen penghindar risiko dalam membeli sebuah barang yang dibeli terus-menerus dan yakin terhadap kualitas dan karakteristik produk. Dalam hal ini, konsumen yang menghindari risiko cenderung lebih memilih hal yang pasti atau merek saat ini yang ada dibandingkan dengan prospek yang berisiko atau produk yang baru. Jaringan toko. Penghindaran terhadap risiko juga menjelaskan tentang ketertarikan perusahaan untuk menjadi bagian dari jaringan toko daripada tetap menjadi independen. Contohnya adalah seorang konsumen ketika menemui restoran lokal dan restoran dengan jaringan nasional. Karena konsumen adalah penghindaran risiko, konsumen akan memilih untuk makan di restoran dengan jaringan nasional daripada restoran lokal. Kecuali konsumen tersebut yakin bahwa produk dari restoran lokal lebih baik daripada restoran dengan jaringan nasional. Yang selanjutnya adalah asuransi. Fakta bahwa konsumen merupakan penghindar risiko menyiratkan bahwa konsumen bersedia membayar untuk menghindari risiko. Hal tersebut merupakan alasan yang tepat mengapa orang memilih membeli asuransi untuk rumah dan mobil mereka. Dengan membeli asuransi, individu menyerahkan sejumlah kecil uang untuk menghilangkan risiko yang terkait dengan kerugian akibat bencana. Contohnya adalah jika sebuah rumah bernilai $100.000 yang terbakar, pemilik rumah yang tidak mengasuransikannya akan kehilangan $100.000. Jika tidak terbakar, pemilik rumah tidak kehilangan apa-apa. Sebagian besar pemilik rumah bersedia membayar beberapa ratus dolar untuk menghindari risiko ini. Jika rumah terbakar, perusahaan asuransi mengganti kerugian pemilik rumah. Dengan demikian, bagi konsumen asuransi, mencerminkan suatu pembelian terkait sesuatu yang pasti. Selanjutnya adalah pencarian yang dilakukan oleh konsumen. Analisis bersifat lebih rumit dalam situasi ketika konsumen tidak mengetahui harga yang ditetapkan oleh perusahaan yang berbeda untuk produk yang sama. Misalkan ketika konsumen melakukan pencarian barang dengan cara free recall dan dengan replacement. Dengan free recall, kita mengartikan bahwa konsumen bebas kembali ke toko setiap saat untuk membeli jam tangan seharga $100. Dengan pencarian replacement, berarti distribusi harga yang ditetapkan oleh perusahaan tidak berubah hanya karena konsumen mengetahui bahwa suatu toko menetapkan harga sebesar $100 untuk jam tangan. Dan
Berdasarkan asumsi ini, jika konsumen melakukan pencarian kembali, seperempat waktu yang konsumen miliki akan menemukan harga sebesar $40 dan dengan demikian akan menghemat sebesar $60. $60 itu diperoleh dari $100 dikurangi $40. Namun, 3/4 dari waktu yang konsumen miliki akan menemukan harga sebesar $100. Dan keuntungan dari melakukan pencarian akan menjadi 0. Dengan demikian, manfaat yang diharapkan dari pencarian tambahan adalah sebesar EB sama dengan 1/4 dikali $100 dikurangi $40 ditambah 3/4 kali 0 sama dengan $15. Dengan kata lain, jika konsumen melakukan pencarian untuk harga yang lebih rendah dari $100, seperempat dari waktu yang dimilikinya akan menghemat $60. Dan 3/4 dari waktu yang dimilikinya tidak akan menghemat apa-apa. Dengan demikian, manfaat yang diharapkan dari pencarian harga yang lebih rendah adalah sebesar $15. Contoh berikut ini menunjukkan bahwa manfaat yang diharapkan terkait pencarian tergantung pada harga terendah yang ditemukan selama pencarian sebelumnya. Dan dalam kurva ini, secara intuitif, saat harga yang lebih rendah ditemukan, penghematan terkait pencarian harga yang lebih rendah itu berkurang. Lalu, kurva ini juga menggambarkan strategi pencarian yang optimal bagi konsumen. Selanjutnya adalah reservation price, merupakan harga saat konsumen bersikap acuh tak acuh antara melakukan pembelian pada harga tersebut atau mencari harga yang lebih rendah. Secara formal, jika merupakan manfaat yang diharapkan dari pencarian harga adalah lebih rendah daripada P, dan C merupakan biaya per pencarian reservation price memenuhi kondisi sebagai berikut. Rumusnya adalah EB dikali R sama dengan C. Dan apa yang terjadi jika biaya pencarian meningkat? Seperti yang ditunjukkan pada kurva berikut, kenaikan biaya pencarian menggeser ke atas, garis horizontal menjadi C, menghasilkan reservation price yang lebih tinggi. Hal ini berarti konsumen tidak akan menemukan harga yang lebih dapat diterima dan akan kurang intensif dalam melakukan pencarian. Demikian pula, jika biaya pencarian harga yang lebih rendah turun, konsumen akan lebih intensif dalam melakukan pencarian harga yang lebih rendah. Selanjutnya adalah ketidakpastian dan perusahaan. Pertama adalah penghindar risiko. Seorang manajer yang bersikap netral terhadap risiko dalam memaksimalkan laba yang diharapkan, varians laba tidak mempengaruhi keputusan manajer yang bersikap netral terhadap risiko. Jika manajer adalah penghindar risiko, ia berkemungkinan akan lebih memilih proyek berisiko dengan nilai yang diharapkan rendah jika memiliki risiko yang lebih rendah daripada suatu proyek dengan nilai yang diharapkan lebih tinggi. Contohnya adalah ketika seorang manajer penghindar risiko sedang mempertimbangkan dua proyek. Proyek yang pertama melibatkan perluasan pasar untuk sosis panggang. Yang kedua melibatkan perluasan pasar untuk kaviar. Terdapat peluang 10% terjadi resesi dan 90% terjadi ledakan ekonomi. Selama ledakan ekonomi, proyek sosis panggang akan kehilangan $10.000, sedangkan proyek kaviar akan mendapatkan $20.000. Selama resesi, proyek sosis panggang akan mendapatkan $12.000 dan proyek kaviar akan kehilangan $8.000. Jika alternatifnya adalah menghasilkan pendapatan sebesar $3.000 pada aset yang aman, misalnya treasury bill, apa yang seharusnya manajer lakukan? Jadi di sini adalah table di mana manajer itu meringkas informasi yang tersedia untuk mendokumentasikan alternatif yang relevan. Jadi berdasarkan tabel tersebut, hal pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa manajer tidak harus berinvestasi dalam treasury bill. Proyek penggabungan akan menghasilkan laba sebesar $4.000 selama resesi dan $10.000 selama ledakan ekonomi. Dengan demikian,
Terlepas dari apa yang terjadi pada perekonomian, manajer memperoleh kepastian untuk menghasilkan setidaknya $4.000 di bawah proyek penggabungan yang lebih besar daripada imbal hasil sebesar $3.000 pada treasury bill. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah laba yang diharapkan dari proyek sosis panggang adalah negatif. Seorang manajer penghindar risiko tidak akan pernah memilih proyek ini. Dengan demikian, manajer harus memilih proyek kaviar atau proyek penggabungan. Lebih tepatnya, pilihan yang dibuat oleh manajer tergantung pada preferensinya terhadap risiko. Selanjutnya adalah pencarian yang dilakukan oleh produsen. Sama halnya saat konsumen mencari toko yang menetapkan harga terendah. Produsen juga mencari harga terendah untuk masukan atau input. Saat terdapat ketidakpastian mengenai harga masukan, perusahaan yang melakukan pengoptimalan menggunakan strategi pencarian yang optimal. Strategi pencarian untuk manajer yang bersikap netral terhadap risiko akan sama persis dengan konsumen yang bersikap netral terhadap risiko. Contohnya adalah seorang manajer yang bersikap netral terhadap risiko berusaha untuk memperkerjakan seorang pekerja. Seluruh pekerja di pasar berkualitas identik, namun beberapa dalam hal upah berdasarkan di mana mereka bersedia bekerja. Misalkan saja setengah dari pekerja di pasar tenaga kerja bersedia bekerja dengan gaji sebesar $40.000 dan setengahnya lagi bersedia menerima gaji sebesar $38.000. Manajer menghabiskan 3 jam untuk mewawancarai pekerja tertentu dan aktivitas pencaharian ini bernilai sebesar $300. Titik pekerja pertama yang diwawancarai oleh manajer menyatakan ia bersedia bekerja hanya jika dibayar sebesar $40.000. Pertanyaannya adalah, apakah manajer perusahaan sebaiknya membuat suatu tawaran bagi pekerja tersebut atau mewawancarai pekerja lainnya? Jadi didapatkan rumus seperti yang di bawah ini, yaitu EB sama dengan setengah dikali $2.000 ditambah setengah dikali 0, hasilnya adalah $1.000. Karena manfaat yang diharapkan lebih besar daripada biaya pencarian sebesar $300, manajer seharusnya tidak memperkerjakan pekerja tersebut, melainkan mencari pekerja yang bersedia bekerja dengan gaji sebesar $38.000. Selanjutnya adalah memaksimalkan laba. Tujuan seorang manajer yang bersikap netral terhadap risiko adalah memaksimalkan laba yang diharapkan. Manajer yang bersikap netral terhadap risiko harus menentukan berapa keluaran yang akan diproduksi sebelum dia yakin tentang permintaan untuk produknya. Karena permintaan adalah tidak pasti, pendapatan juga tidak pasti. Ini berarti bahwa untuk memaksimalkan laba yang diharapkan, manajer harus menyamakan penerimaan marginal yang diharapkan dengan biaya marginal dalam menetapkan keluaran. Didapatkan rumus yaitu E dalam kurung MR dikali MC. Contohnya adalah Appleway Industri menghasilkan jus apel dan menjualnya di pasar persaingan. Manajer perusahaan harus menentukan berapa banyak jus yang diproduksi sebelum dia mengetahui berapa harga persaingan yang berlaku di pasar. Para ekonom memperkirakan bahwa terdapat peluang sebesar 30% harga pasar akan menjadi 2 per galon dan peluang sebesar 70% harga pasar akan menjadi 1 saat perusahaan jus apel memasuki pasar. Fungsi biaya perusahaan adalah C sama dengan 200 ditambah 0,005 Q dan berapa banyak jus yang seharusnya diproduksi untuk memaksimalkan laba yang diharapkan. Lalu berapa laba yang diharapkan dari Appleway Industri? Jawabannya adalah laba Appleway Industri didapatkan dari P sama dengan P kali Q dikurangi 200 dikurangi dengan 0,005 Q kuadrat. Karena harga tidak pasti, pendapatan dan laba perusahaan juga tidak pasti titik perusahaan yang berada dalam pasar persaingan. MR sama dengan P. Dengan demikian, penerimaan marginal juga tidak pasti. Biaya marginal ditentukan oleh marginal cost sama dengan 0,001 Q. Untuk memaksimalkan laba yang diharapkan, manajer menyamakan harga yang diharapkan dengan biaya marginal, yaitu didapatkan dari E dalam kurung P sama dengan 0,001 Q. Harga yang diharapkan adalah E dalam kurung P sama dengan
0,3 dikali 2 ditambah 0 kali 7 kali 1 sama dengan 0,6 ditambah 0,7 sama dengan 1,3 dolar. Menyamakan persamaan ini dengan biaya marginal diperoleh 1,3 sama dengan 0,001 Q. Dengan menemukan nilai untuk Q, kita menemukan bahwa keluaran yang memaksimalkan laba yang diharapkan adalah Q sama dengan 1.300 galon. Laba yang diharapkan untuk Appleway Industri adalah dari rumus ini, yaitu sama dengan 1,30 dikali 1.300 dikurangi 200 dikurangi 0,0005 dikali 1.300 kuadrat. Didapatkan hasil yaitu 645. Dengan demikian, Apple Industry dapat berharap menghasilkan laba sebesar 645 dolar. Dan selanjutnya kita akan membahas ketidakpastian dan pasar. Adanya ketidakpastian dapat menimbulkan dampak yang besar terhadap kemampuan pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Pada bagian ini, kita akan mengkaji beberapa masalah yang terjadi di pasar ketika terdapat ketidakpastian. Kita juga akan menunjukkan bagaimana para manajer dan pelaku pasar lainnya dapat mengatasi beberapa permasalahan ini. Ketidakpastian dan pasar dibagi menjadi tiga, yaitu ada informasi asimetris, ada pemberian sinyal, dan ada penyaringan. Yang pertama, informasi asimetris. Informasi asimetris saat beberapa orang yang berada di pasar memiliki informasi yang lebih baik daripada yang lainnya. Orang-orang dengan sedikit informasi kemungkinan memilih tidak berpartisipasi dalam pasar. Misalnya, seseorang menawarkan sebuah kotak penuh uang. Anda tidak mengetahui jumlah uang dalam kotak itu, namun dia mengetahui. Apakah sebaiknya Anda memilih untuk membeli kotak? Jawabannya adalah tidak, karena dia tidak akan menjual kotak itu kecuali Anda menawarkan kepadanya jumlah yang lebih daripada yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu informasi asimetris antara konsumen dan perusahaan dapat mempengaruhi laba perusahaan. Misal, sebuah perusahaan berinvestasi dalam pengembangan produk baru yang diketahui akan menjadi lebih unggul dibandingkan produk yang ada di pasar. Sisi lain, kemungkinan konsumen tidak mengetahui apakah produk yang baru benar-benar unggul daripada produk yang sudah ada atau apakah perusahaan salah dalam mengklaim keunggulan produk mereka. Jika tingkat informasi asimetris cukup parah, konsumen dapat menolak untuk membeli produk baru, bahkan jika produk tersebut benar-benar unggul daripada produk yang sudah ada. Alasannya adalah konsumen tidak mengetahui bahwa produk tersebut benar-benar unggul. Yang selanjutnya yaitu informasi asimetris juga mempengaruhi kebanyakan keputusan manajer lainnya. Misalnya, memperkerjakan pekerja dan pemberian kredit kepada pelanggan. Perusahaan harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar dalam merancang tes untuk mengevaluasi dan pemeriksaan latar belakang pelamar pekerja. Karena pelamar pekerjaan ini memiliki informasi yang lebih baik tentang kemampuan mereka sendiri daripada pihak perusahaan, sehingga pengeluaran anggaran dilakukan untuk menyediakan informasi yang lebih baik bagi perusahaan tentang kemampuan dan kecenderungan pelamar kerja. Selanjutnya, ada jenis informasi asimetris. Yang pertama, adverse selection, yaitu umumnya terjadi saat seseorang memiliki karakteristik tersembunyi, yaitu karakteristik yang dia ketahui tetapi tidak diketahui oleh pihak lain. Misalnya, pekerja mengetahui kemampuannya sendiri, tetapi pemberi kerja tidak. Kemampuan pekerja dengan demikian mencerminkan karakteristik tersembunyi. Yang kedua, ada moral hazard. Itu terjadi ketika salah satu pihak dalam kontrak melakukan tindakan tersembunyi yang menguntungkan dirinya dengan mengorbankan pihak lain. Misalnya, pemilik perusahaan mempekerjakan seorang manajer untuk menjalankan perusahaan yang menghasilkan laba yang bervariasi secara acak. Laba tersebut dihasilkan tergantung oleh upaya manajer yang tidak diamati langsung oleh pemilik perusahaan. Ketika manajer lalai terhadap pekerjaannya, yaitu melakukan tindakan tersembunyi, maka dapat mengakibatkan turunnya laba perusahaan, sedangkan manajer tetap dibayar sesuai dengan kontrak kerja perusahaan tersebut. Dengan kata lain, kontrak dengan sistem gaji tetap disertai dengan tindakan tersembunyi dari manajer menghasilkan moral hazard.
Pemilik dapat mengatasi ini dengan memonitor manajer atau dengan manajer dibayar berdasarkan laba perusahaan. Selanjutnya yaitu pemberian sinyal. Pemberian sinyal terjadi saat pihak yang terinformasi mengirimkan sinyal atau indikator terkait karakteristik yang dimilikinya kepada pihak yang tidak terinformasi sebagai upaya untuk memberikan informasi tentang karakteristik tersembunyi. Misalnya, perusahaan menggunakan sejumlah perangkat utama untuk memberikan sinyal terkait kualitas produk kepada konsumen, seperti jaminan uang kembali, periode percobaan gratis, dan sebagainya. Yang terakhir ada penyaringan, yaitu penyaringan terjadi saat pihak yang kurang terinformasi mencoba untuk memilah individu sesuai dengan karakteristik mereka. Pemilihan ini dapat dicapai melalui peringkat seleksi mandiri, yaitu individu yang memiliki informasi tentang karakteristik mereka sendiri disajikan dengan satu set pilihan, dan pilihan yang mereka pilih mengungkapkan karakteristik mereka terhadap pihak yang kurang terinformasi. Oke, selanjutnya adalah pelelangan. Nah, pengertian dari lelang itu sendiri adalah mekanisme di mana calon pembeli bersaing untuk mendapatkan hak atas barang atau jasa, atau lebih umumnya sesuatu yang berharga. Nah, kegiatan lelang digunakan untuk menjual berbagai barang seperti kain seni, treasury bills, furnitur, dan lain-lain, dan sebagian besar barang-barang konsumen yang terdapat di situs lelang di internet. Terdapat juga juru lelang. Nah, juru lelang ini adalah penjual. Namun dalam beberapa kasus, juru lelang merupakan orang yang mencari tawaran dari pemasok potensial bagi perusahaan. Nah, kemudian lelang merupakan hal yang penting untuk dipahami oleh seorang manajer karena dalam banyak kasus perusahaan berpartisipasi baik sebagai juru lelang atau sebagai penawar dalam proses. Nah, selanjutnya ada jenis lelang. Terdapat English auction, kemudian first price rate bid auction, kemudian second price rate bid auction, dan yang terakhir ada Dutch auction. Kita jelaskan satu-satu berikut ini. Yang pertama, English auction. Suatu lelang dengan penawaran yang naik secara berurutan, di mana penawar mengamati penawaran dari peserta lelang lainnya, dan memutuskan apakah akan meningkatkan penawaran atau tidak. Lelang berakhir saat penawar tunggal tersisa. Penawar ini memperoleh barang tersebut dan membayar kepada juru lelang sejumlah penawarannya. Sebagai contoh, terdapat 3 perusahaan bersaing untuk hak terkait pembelian mesin melalui English auction. Nah, diketahui perusahaan A menghargai mesin senilai $1 juta, perusahaan B menghargai mesin senilai $2 juta, perusahaan C menghargai mesin senilai $1,5 juta. Maka perusahaan yang memperoleh mesin adalah perusahaan B. Jika perusahaan A dan C tidak melakukan penawaran lebih terhadap mesin tersebut. Yang selanjutnya adalah first price rate bid auction. Nah, ini adalah suatu tindakan lelang secara simultan yang mana penawar secara simultan bersama-sama mengajukan penawaran pada potongan kertas. Nah, juru lelang memberikan barang kepada penawar tertinggi yang membayar sejumlah penawaran tersebut. Nah, kemudian ada juga second price rate bid auction. Ini hampir sama dengan first price rate bid auction, cuman perbedaannya adalah juru lelang memberikan barang tersebut kepada penawar tertinggi, namun hanya membayarkan sejumlah penawaran berdasarkan penawar tertinggi kedua. Nah, contohnya, jika perusahaan A mengajukan penawaran sebesar $1 juta, kemudian perusahaan B mengajukan penawaran sebesar $2 juta, dan perusahaan C mengajukan sebesar $1,5 juta. Maka, penawar tertingginya adalah perusahaan B yang memperoleh barang tersebut. Namun, perusahaan hanya membayar berdasarkan penawaran tertinggi kedua, yaitu sebesar $1,5 juta saja. Yang terakhir ada Dutch auction. Nah, suatu lelang dengan penawaran yang turun secara berurutan, di mana juru lelang membuka dengan harga penawaran yang tinggi dan secara bertahap akan menurunkan harga yang ditawarkan sampai salah satu penawar mengumumkan atau menyatakan kesediaannya untuk membayar harga atas barang tersebut. Nah, selanjutnya ada struktur informasi. Dalam menganalisis lelang, penting untuk mempertimbangkan informasi yang peserta lelang miliki terkait penilaian mereka terhadap barang yang dilelang.
penawar dalam lelang jarang memiliki informasi yang sempurna. Namun, setiap penawar memiliki informasi tentang penilaiannya atau estimasi nilai yang tidak diketahui oleh penawar lainnya. Nah, dalam struktur informasi terdapat dua. Yang pertama adalah penilaian pribadi yang bersifat independen, yaitu situasi lelang yang mana setiap penawar mengetahui penilaiannya terhadap suatu barang, tetapi tidak mengetahui penilaian penawar lainnya. Penilaian dari setiap penawar terhadap suatu objek tidak tergantung pada penilaian dari penawar lainnya. Kemudian pada perkiraan penilaian yang berkorelasi, di mana situasi lelang yang mana penawar tidak mengetahui penilaian terhadap suatu barang atau penilaian dari peserta lelang lainnya. Setiap penawar menggunakan informasinya sendiri untuk memperkirakan penilaian mereka. Nah, perkiraan nilai adalah berafiliasi, yang artinya semakin tinggi perkiraan nilai penawar, semakin besar kemungkinan bahwa penawar lainnya juga memiliki perkiraan nilai yang tinggi juga. Selanjutnya adalah penilaian secara umum. Jadi, situasi lelang dengan nilai sebenarnya dari suatu barang adalah sama untuk semua penawar. Tetapi penilaian secara umum adalah tidak diketahui. Setiap peserta lelang menggunakan informasi mereka sendiri untuk menentukan perkiraan penilaian secara umum yang sebenarnya terhadap suatu barang. Nah, di sini terdapat strategi penawaran yang optimal untuk penawar yang netral terhadap risiko, yaitu strategi yang memaksimalkan laba yang diharapkan oleh penawar. Strategi penawaran yang optimal tidak hanya tergantung pada jenis lelang saja, tetapi juga tergantung pada informasi yang tersedia bagi penawar. Yang pertama, strategi lelang dengan penilaian pribadi yang independen. Setiap penawar sudah mengetahui seberapa banyak dia menghargai barang sebelum lelang dimulai. Nah, pada jenis lelang index auction, strategi optimalnya adalah tetap aktif sampai harga melebihi penilaiannya sendiri terhadap suatu objek. Kemudian pada jenis lelang second price sealed bid auction, strategi optimalnya adalah mengajukan penawaran berdasarkan penilaiannya sendiri. Kemudian pada first price sealed bid auction, mengajukan penawaran kurang dari penilaiannya terhadap suatu barang. Untuk Dutch auction, sama dengan first price sealed bid auction, yaitu mengajukan penawaran kurang dari penilaiannya terhadap suatu barang. Nah, pada first price sealed bid auction dan Dutch auction terdapat rumus yang digunakan secara eksplisit untuk menghitung penawaran secara optimal. Rumusnya adalah B sama dengan V dikurangi V kurangi L dibagi N, di mana N adalah jumlah penawar, L adalah kemungkinan penilaian terendah dari penawar lainnya, V adalah penilaian sebenarnya dari barang tersebut, dan B adalah penawaran optimal. Langsung contohkan saja, pada pertimbangkan lelang dengan penawar memiliki penilaian pribadi yang independen. Setiap penawar melihat bahwa penilaian terdistribusi secara merata antara $1 dan $10. Sam mengetahui penilaiannya sendiri adalah sebesar $2. Tentukan strategi penawaran optimal Sam untuk yang pertama, first price sealed bid auction dengan 2 penawar, kemudian Dutch auction dengan 3 penawar, dan second price sealed bid auction dengan 20 penawar. Kita cari satu-satu. Nah, pada first price sealed bid auction, yaitu dengan hanya 2 penawar, yang berarti N sama dengan 2, kemudian penilaian terendah yang memungkinkan adalah L sama dengan $1, dan penilaian Sam adalah V sama dengan $2. Maka penawaran Sam yang optimal adalah sebesar $1,5 atau $100,5. Kemudian pada Dutch auction, karena Dutch auction merupakan strategi yang setara dengan first price sealed bid auction, maka perhitungan penawaran optimal menggunakan rumus yang sama. Diketahui N sama dengan 3, L sama dengan $1, dan V sama dengan $2. Dengan demikian, maka B atau penawaran optimalnya adalah $1,67. Nah, maka strategi optimal Sam adalah membiarkan juru lelang terus menurunkan harga hingga mencapai $1,67 dan kemudian menyatakan untuk membeli. Kemudian pada second price sealed bid auction, Sam hanya harus mengajukan berdasarkan penilaiannya yang sebenarnya, yaitu sebesar $2. Nah,
Kemudian ada juga strategi lelang dengan penilaian yang berkorelasi. Strategi ini lebih sulit untuk dijelaskan karena yang pertama, penawar tidak mengetahui penilaian mereka sendiri terhadap suatu barang, apalagi penilaian orang lain. Kemudian yang kedua, proses lelang itu sendiri dapat mengungkapkan informasi tentang seberapa banyak penawar lainnya menilai objek. Nah, saat perkiraan penilaian dari peserta lelang berafiliasi atau berkorelasi, penawaran optimal mengharuskan peserta lelang menggunakan informasi tersebut untuk memperbarui perkiraan penilaian mereka sendiri selama proses lelang. Terdapat juga istilah winner curse. Nah, ini adalah salah satu hal yang merusak kemenangan dalam lelang berdasarkan penilaian secara umum adalah winner curse. Nah, winner curse adalah kabar buruk bagi pemenang bahwa perkiraan penilaian terhadap suatu barang melebihi perkiraan dari seluruh penawar. Untuk menghindari winner curse, penawar harus merevisi ke bawah perkiraan penilaian pribadinya dengan memperhitungkan fakta tersebut. Sebagai contoh, nah, diketahui paling besar nilai dari suatu barang adalah $50. Nah, ada 10 orang penawar. Penawar pertama menawar dengan harga $4,7 atau $47. Maaf, $47. Kemudian 9 orang menawar dengan harga $40 atau di bawah $40. Nah, ini merupakan jarak yang terlalu jauh antara penawar pertama dengan 9 orang tadi. Sehingga untuk memenangkan itu terlalu besar jarak yang diambil. Itulah yang namanya winner curse. Terakhir, yaitu pendapatan yang diharapkan dalam berbagai jenis pilihan. Nah, ini juga tergantung dari struktur informasinya. Pada penilaian pribadi yang independen, English, second prize, first prize, dan Dutch itu setara. Kenapa? Dengan penilaian pribadi yang independen, peserta lelang sudah mengetahui penilaian mereka sendiri, dan karena itu tidak mengetahui apapun yang berguna tentang seberapa bernilainya barang tersebut selama proses lelang. Nah, kemudian pada perkiraan penilaian yang berafiliasi, English lebih besar daripada second prize, kemudian second prize lebih besar daripada first prize, tapi first prize sama dengan Dutch karena setara. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Karena peserta lelang mengurangi penawaran mereka di bawah penawaran yang seharusnya mereka ajukan secara murni berdasarkan perkiraan penilaian pribadi untuk menghindari winner curse tadi, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya.